Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Akbar Munfaris dari kelas AK3 dari kelas AK 601 ingin mempresentasikan Good Corporate Governance. Di sini ada beberapa table of content yang ingin saya presentasikan. Yang pertama teori keberagaman dewan, yang kedua teori upper echelon, yang ketiga teori resource dependence, yang keempat teori psikologi sosial, yang kelima teori ketergantungan sumber daya manusia, dan yang terakhir teori agensi. Dan selanjutnya ingin dipresentasikan yaitu keterkaitan antara prinsip dan tanggung jawab dewan dengan teori-teori yang sudah saya sebutkan di atas. Yang pertama adalah teori dewan. Teori yang menekankan peran dewan direksi dalam mengawasi manajemen perusahaan dan memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang dilindungi. Teori dewan menekankan bahwa dewan direksi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, termasuk pengawasan strategis, pengendalian risiko, evaluasi kinerja manajemen, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam Good Corporate Governance, dewan bertanggung jawab menetapkan visi dan strategi perusahaan serta memastikan manajemen eh, melaksanakannya dengan efektif. Dalam teori dewan, evaluasi berkala dan pengembangan profesional anggota sangat penting. Evaluasi kinerja mengidentifikasi area perbaikan, sementara program pengembangan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota dewan untuk menghadapi tantangan tata kelola perusahaan. Teori dewan menekankan pentingnya memiliki struktur dewan yang efektif untuk memastikan pengawasan yang memadai. Ini termasuk memiliki jumlah anggota yang cukup, kombinasi anggota dewan yang independen dan non-independen, serta beragam latar belakang dan keahlian untuk memberikan perspektif yang luas dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah teori upper echelon. Upper echelon adalah teori pertama yang dikembangkan oleh Hembrick dan Mason pada tahun 1984 dan dikutip dari Mala 2012. Teori ini menyatakan bahwa kinerja organisasi mencerminkan nilai-nilai para pemimpin kuat dalam organisasi. Pengambilan keputusan oleh manajemen mempengaruhi hasil dan praktik perusahaan. Karena karakteristik eksekutif bertanggung jawab pada dampak hasil perusahaan. Pemikiran upper echelon menekankan bahwa pengalaman, nilai, dan kepribadian eksekutif mempengaruhi interpretasi situasi dan pilihan mereka. Fokus pada karakteristik manajemen memberikan penjelasan yang lebih kuat tentang output perusahaan daripada fokus pada individu eksekutif. Yang selanjutnya adalah teori resource dependence. Teori resource dependence berasal dari ilmu sosiologi, namun juga relevan dengan ilmu akuntansi dan manajemen bisnis karena hubungannya dengan dunia bisnis. Teori ini menjelaskan fenomena di mana sebuah entitas seperti penyedia barang dan jasa membutuhkan sumber daya tertentu untuk menjalankan aktivitasnya, sehingga bergantung pada sumber daya tersebut dalam Archibald pada tahun 2017. Ketergantungan ini mendorong manajer untuk memastikan ketersediaan sumber daya untuk mengurangi atau menambah kelangkaan yang untuk mendukung perusahaan. Yang selanjutnya adalah teori keadilan sosial. Dalam teori keadilan sosial dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama adalah teori identitas sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana individu mengidentifikasi diri dengan kelompok tertentu dan bagaimana hubungan antara kelompok dengan kelompok lain mempengaruhi perilaku mereka. Dalam konteks good corporate governance, ini berkaitan dengan pengaruh identitas dan kepentingan individu di perusahaan terhadap perilaku terkait transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua ada teori kognitif sosial. Dikembangkan oleh Albert Bandura, teori ini menekankan pentingnya observasi dan pembelajaran dari lingkungan sosial. Dalam good corporate governance, hal ini menunjukkan bahwa perilaku etis dan praktik tata kelola yang baik dapat dicontohkan dan dipelajari oleh pemimpin serta anggota dewan perusahaan, mempengaruhi keseluruhan etika perusahaan. Yang ketiga ada teori perilaku etis. Teori ini mengkaji bagaimana individu membuat keputusan etis.
dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka dalam konteks profesional. Dalam Good Corporate Governance, teori ini dapat menjelaskan pengaruh budaya perusahaan, sistem penghargaan, dan kebijakan etika terhadap keputusan pimpinan dan karyawan. Yang terakhir ada teori keadilan organisasi, berfokus pada persepsi keadilan dalam organisasi dan dampaknya terhadap kepuasan, komitmen, serta perilaku karyawan. Sementara itu, teori ini seperti hierarki kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Herbers dapat menjelaskan bagaimana motivasi individu mempengaruhi kinerja dan keterlibatan mereka. Yang selanjutnya adalah teori agensi. Ada beberapa poin yang ditekankan pada teori agensi. Yang pertama adalah konflik kepentingan. Teori agensi menjelaskan potensi konflik kepentingan antara pemilik atau prinsipal dengan manajer atau agen. Karena perbedaan tujuan. Pemilik biasanya ingin memaksimalkan nilai perusahaan dan mendapatkan hasil yang optimal dari investasi mereka. Sementara manajer mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi atau tujuan yang berbeda. Good corporate governance berusaha mengatasi konflik ini dengan mengimplementasikan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memastikan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Yang selanjutnya adalah pengawasan dan insentif. Untuk mengurangi masalah agensi, teori ini menekankan pentingnya sistem pengawasan dan insentif. Dalam Good Corporate Governance, mencakup penggunaan audit internal dewan direksi yang independen, sistem pelaporan yang transparan untuk memonitor kinerja manajer. Selain itu, insentif berbasis kinerja seperti opsi saham atau bonus yang terkait dengan pencapaian target perusahaan dapat mendorong manajer untuk bekerja sesuai dengan kepentingannya pemilik. Yang ketiga ada kontrak transparansi. Teori agensi juga menekankan pentingnya kontrak yang jelas antara pemilik dan manajer untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam konteks good corporate governance, ini melibatkan penyusunan perjanjian yang merinci ekspektasi, tanggung jawab, mekanisme penyelesaian sengketa. Transparansi ini mencakup dalam laporan keuangan dan keputusan strategis juga membantu mengurangi asimetri informasi, di mana manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pemilik. Yang terakhir ada peran dewan direksi. Dewan yang efektif dapat membantu mengurangi masalah agensi dengan memastikan bahwa keputusan manajerial selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam Good Corporate Governance, dewan direksi yang independen dan memiliki keahlian yang relevan dapat meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, serta menjaga keseimbangan kekuasaan antar pemilik dan manajer. Dari teori-teori tersebut dapat dikaitkan oleh prinsip dan tanggung jawab dari dewan. Peran dan prinsip dewan dalam GCG atau Good Corporate Governance berkaitan erat dengan beberapa teori manajemen. Dalam konteks teori agensi yang tadi sudah disebutkan, dewan direksi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemilik atau prinsipal dan manajer agen. Dewan memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik melalui pengawasan yang ketat, transparansi, dan sistem insentif. Yang selanjutnya, teori resource dependence menyoroti peran dewan dalam menyediakan sumber daya penting dan membangun jaringan eksternal yang membantu perusahaan mengatasi ketidakpastian lingkungan. Dewan direksi dengan jaringan dan pengaruh mereka membantu perusahaan mendapatkan akses ke informasi, dana, dan sumber daya lainnya yang krusial untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Dan keterkaitan teori upper echelon meningkatkan bahwa karakteristik individu seperti anggota dewan dapat pengalaman, pendidikan, dan nilai-nilai pribadi mempengaruhi keputusan strategi perusahaan. Dewan direksi yang beragam dalam hal ini dapat memberikan perspektif yang kaya dan beragam dalam pengambilan keputusan strategis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.